Malam Bu Reni. Bagaimana kabarnya Pak Guntur hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baiklah Pak Guntur, sebelum Bapak melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dahulu. Iya Bu. Yang akan kita diskusikan terlebih dahulu adalah tentang rubrik penilaian. Apa alur coaching kita ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau tidak? Iya Bu. Nah, kemudian saya akan melihat bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot yang akan diajukan dan juga bagaimana nanti coach merespon jawaban dari Bapak. Iya. Selain itu, nanti jangan lupa tentang prinsip coaching, yaitu pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Pak, ya Pak Guntur ya. Iya Bu. Pertanyaan pertama yang saya ajukan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Terima kasih Bu. Dalam proses coaching kali ini, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kesadaran kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak Guntur, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan? Mungkin dari 3 kompetensi itu, mungkin saya akan mencoba mengembangkan yang secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya yang terakhir, indikator mana yang Bapak inginkan tercapai pada saat coaching hari ini? Saya menginginkan nanti dalam proses coaching yang saya lakukan, saya berharap nanti coaching saya ini bisa menemukan sendiri permasalahan-permasalahan atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, nanti saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coaching saya sehingga dia bisa menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Oke, baiklah Pak Guntur. Mungkin itu dulu supervisi kita hari ini. Ya Bu. Silakan Bapak lanjutkan atau lakukan coaching dengan coach Bapak. Oke, Bu. Semoga coachingnya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Sukses selalu ya, Ya, Pak Bu. Guntur ya. Terima kasih Bu. Ya Pak. Ada apa nih Bu Ci? Tumben datang dengan saya, tak bisa biasanya seperti ini. Iya Pak Guntur, gini Pak Guntur, ini tentang masalah siswa Pak Oh, Guntur. masalah siswa ya. Iya. Ada yang bisa saya bantu gitu? Waktu dulu kan Pak Guntur kita kan memang menyuruh siswa untuk untuk menggunakan HP pada saat pembelajaran Ya, pas daring. belajar. Ya. Betul. Nah, itu Pak Guntur. Tapi kan sekarang kita kan udah tatap muka Pak Guntur. Ya. Jadi ada anak itu yang sambil belajar mereka main game, main HP bahkan main game Pak Kan Guntur. begini juga ya. Iya. Jadi mereka tidak perhatikan kita mengajar gitu Enggak ya. Pak Guntur. Iya, betul. Terus memang kemarin itu kan ketika apa yang Bu Ci rasakan tuh, saya juga pernah merasakan. Jadi anak itu karena kita bebaskan membawa HP, jadi mereka bermain HP. Malah ada yang buat live secara Instagram, ada di Instagramnya kan, mereka bisa mengajar. Kalau tujuan mereka nggak masalah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian kira-kira dari perbincangan kita ini apa ini yang Bu Ci harapkan tentang anak kita yang membawa HP? Padahal kita kan tahu sekarang kan kita tidak bisa lepas dari HP. Jadi apa yang Bu Ci harapkan dari perbincangan kita ini? Iya, begini Pak Guntur. Jadi saya berharap dari perbincangan kita ini Pak Guntur, anak-anak itu menggunakan HP itu sesuai dengan yang semestinya seperti itu Pak Guntur. Jadi mereka tidak lagi menggunakan HP untuk main game. Main game Pak Guntur. Nah, jadi pembelajaran yang kita harapkan itu, kita kan berharapnya anak itu walaupun dia membawa HP, tapi mereka kan tidak menggunakan di saat belajar, dan bahkan di saat itu mereka juga tidak bisa bermain game. Jadi, nah kalau itu yang Ibu Ci harapkan dari pembelajarannya, nah kalau saya beri skala 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran yang Bu Ci lakukan dengan apa tuh? Kira-kira di level berapa tuh nilainya?
Itu kalau rasa saya itu baru di level 5 Pak Guntur. 5 Iya, ya. Nah, kita kan tahu peraturan sekolah kita kan tidak boleh membawa HP. iya, Tapi anak kan juga banyak membawa HP. Tapi kita kan juga tidak bisa melarang. Kadang-kadang ada juga kan guru di mapel lain menyarankan membawa HP. Iya. Tapi mereka anak-anak ini kan tidak pandai menempatkan situasi. Jadi mereka malah memakai HP di jam PBM yang gurunya tidak menyuruh membawa HP. HP. Nah, kalau itu sekarang mereka kan membawa HP nih. Nah, kalau seandainya kira-kira di level siswa, itu level siswa itu kira-kira berapa tuh tempat karena kita? Ini Pak Guntur. Saya inginnya anak itu berada pada skala 7 Pak Guntur untuk level 7. Jadi di sini saya pingin agar penggunaan HP bagi mereka itu semestinya, maka insya Allah saya mungkin berusaha nanti bagaimana agar mereka tetap fokus walaupun hambatannya akan ada. Karena kita tahu Pak Guntur pada zaman sekarang emang HP itu sangat dibutuhkan sekali Pak Guntur. Nah, kira-kira apa rencana Guci itu dengan penggunaan HP ini dalam PBM? Apa yang kamu lakukan supaya anak murid membawa HP itu betul-betul termanfaatkan teknologi ini oleh mereka? Oke Pak Guntur, karena memang pada zaman sekarang teknologi kita tidak lepas dari penggunaan HP ya Pak Guntur ya. Iya, jadi betul. mungkin saya untuk kedepannya mungkin akan berusaha menggunakan HP ini, memanfaatkan HP ini dalam pembelajaran Pak Guntur. Bagus sekali Guci itu ya. Jadi kita menggunakan pemanfaatan HP dalam pembelajaran. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini apa nih yang mau Guci lakukan kalau memang Guci mau menggunakan HP dalam pembelajaran? Nah, Dalam waktu dekat dalam apa yang waktu kira dekat ya, ya, Pak Guntur, apa yang kira Guci lakukan nih? Ya, rencana saya gini Pak Guntur. Dalam waktu dekat ini mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan HP, misalnya kayak materi memberikan quizzes Pak Guntur, kemudian memberikan quizzes, kemudian aplikasi scan QR. Nah, itu Iya. mungkin yang akan saya gunakan dan juga penilaian dengan quiz. Quizzes. Iya, quizzes Pak Guntur ya. Kreatif sekali nanti Iya. anak kita tuh Guci ya. Iya, sehingga mereka Nah, tertarik tadi kan Guci menggunakan HP. menyatakan mereka sering bermain game dan PBM dan tidak melaksanakan fokus untuk pembelajaran. Iya. Nah, setelah Guci melakukan tadi menggunakan metode quizzes, apa ya itu? Kemudian scan Nah, QR. itu. Nah, kira nanti Guci bagaimana nih melihat atau apa indikatornya yang Guci lakukan itu berhasil? Gitu. Apa indikator yang akan Guci tampilkan nanti? Begini Pak Guntur, mungkin saya juga akan menambah keterampilan saya itu di bidang terutama IT itu di HP itu tersebut Pak Guntur. Kemudian saya juga akan membuat keyakinan kelas Pak Guntur dalam penggunaan HP ini. Itu jadi nanti indikatornya kalau seandainya nanti kita menggunakan HP untuk pembelajaran dan anak itu nanti tidak akan lagi bisa bermain HP Iya. dan menggunakan HP untuk hal yang lain. Yang positif, Mereka hanya iya. fokus pada apa yang kita ajarkan. Apa yang kita Iya. lakukan. Bagus sekali Bu Kia. Jadi nanti kita bisa bersama-sama mengontrol anak itu agar mereka betul-betul melaksanakan apa yang kita perintahkan. Jadi tidak lagi waktu mereka untuk bermain game dan menggunakan HP dengan bukan semena-mena, apa namanya dia? Seenak hati mereka Iya, saja. seenak hati gitu mereka, ya. iya. Oke, bagus sekali Bu Ci, apa yang Bu Ci inginkan. Nah, saya mungkin juga akan mendukung apa yang akan Bu Ci lakukan. Nah, kira-kira nanti setelah kita berbincang-bincang ini, apa nih yang Bu Ci dapatkan dari kita berbincang-bincang ini? Mungkin gini Pak Guntur, udah agak terbuka sedikit mungkin pikiran saya. Mungkin dalam waktu dekat ini saya mungkin akan cari bahan dulu Pak Guntur. Materi yang akan bisa saya masukkan ke dalam pembelajaran. Iya. Mungkin itu barangkali Pak Guntur. Jadi nanti setelah kita berdialog ya,
Jadi Bu Uci punya permasalahan, mungkin saya bisa memberikan sedikit solusi. Nanti mungkin di lain waktu malah kita yang bertukar gitu kan. Iya, Saya yang punya masalah, saya curhat sama Bu Uci. Iya. Mudah-mudahan Bu Uci juga bisa memberikan apa yang saya harapkan. Iya. Oke, bagus sekali Bu Uci. Jadi mungkin hanya itu mungkin yang dapat saya berikan solusi untuk Bu Uci. Mudah-mudahan apa yang Bu Uci inginkan itu bisa nanti kita wujudkan di lain waktu. Oke, Guntur. Yang jelas Pak Guntur, saya akan berusaha meningkatkan keterampilan saya dalam pengelolaan kelas. Kemudian ikut pelatihan tentang aplikasi yang membuat materi pembelajaran menggunakan HP, Pak Guntur. Oke, jadi bila Bu Uci, kita tunggu nanti beritanya minggu depan lagi ya. Iya. Apa yang akan Bu Uci rencanakan ini, apakah ada perubahan atau tidak. Nanti kalau seandainya tidak ada perubahan, kita bisa lagi berdiskusi mungkin dengan melibatkan teman-teman yang ahli dalam bidang IT mungkin, atau teman-teman kita yang sudah pandai memainkan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran. Oke, Pak Guntur, terima kasih atas solusi yang Pak Guntur berikan Sama-sama, Bu Uci. terhadap saya. Mudah-mudahan anak kita tidak hanya main, tetapi juga memanfaatkannya HP dalam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat dilaksanakan. Nanti kita juga bisa berbagi pengalaman dengan guru-guru yang lain bagaimana memanfaatkan HP dalam pembelajaran. Oke, terima kasih banyak Pak Guntur Sama-sama, Bu atas Uci. sarannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Amin. Terima kasih Pak Guntur. Oke, Bu Uci. Iya, Pak Guntur. Assalamualaikum Pak Guntur. Salam Bu. Tadi Bapak telah melakukan coaching dengan Koci ya, Iya Bu. dengan Bu Rosi. Bu Rosi ya Bu Rosi. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebagai observasi ya Pak ya. Iya Bu. Pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan dengan pelaksanaan coaching tadi terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Nah, dalam proses coaching tadi, Ibu, saya sudah melakukan dengan alur tirta. Yang pertama, saya menanyakan tujuan Ibu Rosi mengadakan proses coaching ini. Kemudian saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, saya mencoba mengidentifikasi apa masalah yang dialami oleh Ibu Rosi. Nah, kemudian saya mendengarkan secara aktif dan kembali mengajukan pertanyaan berbobot. Saya mencoba untuk membuat Ibu Rosi mempunyai rencana aksi yang akan beliau kerjakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan siswa yang beliau hadapi. Kemudian terakhir saya juga meminta tanggung jawab dari coach saya itu Bu Rosi tentang apa yang telah dia lakukan. Nah, dengan melakukan hal demikian Ibu, saya bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada coach saya itu Bu Rosi. Nah, dengan beberapa pertanyaan yang saya ajukan, ternyata beliau bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi itu Bu, jadi saya menggunakan alur tirta. Oke Pak, mungkin demikian saja kegiatan coaching kita hari ini. Semoga kedepannya coachingnya lebih sukses lagi ya Pak ya. Ya, oke, terima Tetap kasih, Bu. semangat melakukan perubahan untuk dunia pendidikan ya Pak Guntur ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Demi kemajuan pendidikan Indonesia. Oke, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Bu Rini? Alhamdulillah. Ada Bu Rosi juga. Iya Pak Guntur. Silakan duduk Pak Guntur. Terima kasih Bu Rini. Ada apa ini Pak Guntur? Ada bisa yang saya bantu? Oh begini Bu Rini, saya sengaja menemui Bu Rini ini ingin berdiskusi, berdialog dengan Bu Rini untuk mengatasi permasalahan saya hadapi tentang murid kita gitu. Kenapa dengan muridnya Pak Guntur? Kan kita dulu kan pernah belajar secara daring.
Jadi anak itu kan memang harus menggunakan HP. Nah sekarang setelah kita melakukan tatap muka, banyak sekali itu anak kita tuh yang tak membawa HP. Tapi yang saya sesalkan bodinya saya agak sedikit kurang apa ya. Mereka menggunakan HP itu ketika belajar dengan saya, tapi bukan untuk apa namanya ya, bukan untuk mengikuti apa yang saya ajarkan, tapi mereka justru malah bermain game. Dan bahkan ada yang melakukan live di Instagramnya, sehingga agak mengganggu gitu. Jadi itulah yang akan saya perbincangkan dengan Bu Rini untuk mencari bagaimana solusi-solusi yang bisa Bu Rini kasihkan kepada saya agar saya bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oh begitu. Ya. Oh saya juga merasakan apa yang Pak Guntur rasakan dari perbincangan kita hari ini. Apa yang Pak Guntur harapkan? Saya mengharapkan itu Bu Rini bisa memberikan saya saran tentang bagaimana tetap siswa itu membawa HP tapi bisa saya manfaatkan untuk dalam pembelajaran saya, yaitu matematika. Oh baiklah. Tujuan dari apa yang Pak Guntur sampaikan tadi adalah tujuan yang baik agar siswa fokus dalam belajar dan siswa bisa menggunakan IT dengan baik. Iya betul. Jadi kan itu tujuan Pak Guntur supaya siswa menggunakan HP-nya dengan bijak. Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu pembelajaran seperti apa yang Bapak harapkan? Karena kita kan tahu zaman sekarang kita sudah tidak bisa lepas lagi dari HP ini. Ya, saya inginnya menurut saya itu belajar dengan HP, tapi mereka menggunakan HP untuk memanfaatkan teknologi dalam membantu mereka untuk menguasai bidang matematika. Jadi mungkin saya akan mencoba beberapa metode-metode yang akan digunakan, atau mungkin juga aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, itu yang akan saya coba manfaatkan nanti. Nah, itu pembelajaran yang Bapak harapkan ya kan? Iya, iya. Nah, menurut Bapak kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran level berapa yang Bapak harapkan? Kalau yang level yang sekarang ini kita kan mengharapkan ideal 10 gitu ya. Jadi bukan dari level kan sampai 10, jadi kan ideal 10 tuh. Tapi setelah saya melihat apa yang terjadi, maka saya hanya memberi level 5 untuk pembelajaran yang saya lakukan, karena mereka tuh banyak kurang fokus. Jadi saya ingin meningkatkan levelnya itu dengan gimana mereka bisa fokus dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Oh begitu. Karena mereka senang bawa HP. Nah, kira-kira Pak Guntur pada saat itu dengan mereka bawa HP, mereka tidak bawa HP gitu maksudnya. Iya, Jadi kalau diskalakan dari 1 sampai 10 berarti 5 level yang Bapak Iya, berikan. 5. Kalau mereka bisa hanya menggunakan saya membawa HP saja. sudah mau apa saja. Nah, kemudian kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai harapan mereka supaya tercapai angka lebih daripada 5 itu? Saya akan mencoba Ibu mengintegrasikan pembelajaran yang di bidang saya matematika dengan mungkin menggunakan semacam aplikasi-aplikasi misalnya kayak seperti yang sekarang Quizzes, gitu kan, atau mungkin kalau dalam bidang matematika GeoGebra. Jadi saya tetap mengajar tapi anak menggunakan HP sehingga mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan HP tersebut untuk membantu pembelajaran yang saya lakukan. Oh bagus itu rencananya Pak. Iya, Bu. Sehingga di samping mereka belajar, mereka juga merasa senang sambil belajar sambil bermain. Sehingga penggunaan IT mereka juga bagus dan mereka lebih fokus untuk belajar. Iya Ibu, seperti itu Bu inginnya gitu kan. Nah, kira-kira menurut Bapak mana yang lebih dahulu Bapak gunakan yang Bapak lakukan? Mungkin saya akan kebetulan di kelas yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, kepada Ibu itu ada lokal 12 MIPA. Jadi minggu depan rencananya akan UHA. Nah, saya akan mencoba menggunakan quizzes dalam UHA tersebut. Nah, kemarin saya sudah mendapatkan ilmu dari salah seorang guru kita
cara penggunaan Quizizz. Jadi mereka tetap membawa HP, mereka bisa menggunakan HP-nya, mereka pun juga belajar cara menggunakan Quizizz. Tapi nanti saya selingi dengan soal-soal yang agak menarik, soal-soal umum, gitu kan. Jadi itulah yang saya lakukan dulu. Nanti setelah masuk ke materi berikutnya, baru saya mencoba mencari aplikasi-aplikasi atau metode yang bisa menggunakan HP untuk pembelajarannya. Wow, bagus sekali itu Pak rencananya. Iya Ibu. Nah, kalau seperti itu kita berharap rencana Bapak itu berhasil. Mudah-mudahan Ibu, Sehingga mudah-mudahan. anak-anak sambil belajar bisa bermain. Iya. Dan apa yang mereka pelajari juga bisa mereka terapkan nanti di kehidupan mereka masing-masing. Iya Ibu. Ya. Kemudian apa nanti komitmen Bapak tentang rencana ini? Saya akan tetap mengatakan kepada murid kita punya komitmen bahwa HP ini hanya digunakan pada jam pelajaran matematika. Akan saya sampaikan pada mereka, mereka kan tahu peraturan sekolah kita gimana, tidak boleh bawa HP. Jadi saya akan menekankan Bapak tidak akan bertanggung jawab dengan HP kalau kalian menggunakannya di luar jam Bapak. Tapi kalau ketika belajar dengan Bapak, kalian menggunakan HP, ada guru yang menangkap, Bapak yang akan bertanggung jawab. Ada lagi Pak? Nah, mungkin itu. Nah Pak, dari percakapan kita ini, apa rasanya yang Bapak dapatkan? Terima kasih Ibu. Saya mungkin setelah berbincang dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi apa yang saya inginkan, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa saya terapkan, sehingga saya akan mencoba mengaplikasikan apa yang telah kita bincangkan tadi. Mudah-mudahan setelah saya bisa mengatasi hal tersebut, mungkin saya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain bagaimana tentang penggunaan HP. Jadi bukan HP digunakan untuk sembarang, tapi bisa juga untuk membantu peningkatan proses pembelajaran di sekolah. Oh, bagus sekali Pak. Semoga kami berharap juga apa yang Bapak terapkan itu bisa terlaksana dengan baik, dan kita bisa, karena sama seperti dengan filosofi KHD, kita itu harus berpihak kepada murid. Jadi kita harus mengembangkan potensi dari siswa kita sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, zaman sekarang kan zaman teknologi ya Pak ya. Iya Bu. Nah, jadi kita gunakanlah pembelajaran kita, media-media kita sesuai dengan zaman anak-anak sekarang. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu menjadi solusi pemecahan dari permasalahan siswa membawa HP tersebut, karena memang di sekolah kita kan sebenarnya dilarang membawa HP. Iya Ibu. Dan kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sini yang ya Pak ya. Nah, semoga berhasil apa yang Bapak rencanakan. Terima kasih, ya. mudah-mudahan kita sukses semuanya. Oke, terima kasih Ibu atas bantuannya. Mungkin kapan kita bisa berdiskusi lagi ke depannya untuk demi kemajuan pendidikan anak kita. Ibu, terima kasih Bu. Ya, kami berharap semoga berhasil ya Pak ya. Oke, terima Sukses. kasih. Ya. Waalaikumsalam Pak Guntur. Apa kabarnya Bu Rusdi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah Ibu kan akan melaksanakan coaching dengan Ibu Rini ya. Iya Pak. Nah, jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terlebih dulu supaya nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik, ya Bu ya. Iya. Nah, yang pertama yang akan kita diskusikan atau saya sampaikan adalah tentang rubrik penilaian. Yang kita harapkan di sini nanti apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Yang pertama ya. Yang kemudian nanti saya akan coba melihat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan kemudian nanti bagaimana juga coaching merespon jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan nanti. Kemudian jangan lupa juga nanti dalam proses coaching itu prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu jangan sampai dilupakan. Ya, Brosi, yang pertama yang akan saya ajukan adalah, nah, dalam proses coaching nanti apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan?
Eh, yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah bagaimana untuk meningkatkan aktivitas dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi ada dalam penuh itu kan ya, Iya. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bobot. Nah, pertanyaan kedua yang akan saya ajukan adalah kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan. Jadi ada 3 tuh. Iya. Nah, dari yang 3 itu, yang mana yang akan secara spesifik Ibu kembangkan? Yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah pengajuan pertanyaan secara berbobot dan mendengarkan aktif. Oh, itu pertanyaan aktif. Ya, nah yang terakhir Ibu. Nah, indikator mana yang Ibu inginkan tercapai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya. Iya. Jadi Ibu ingin coaching Ibu itu nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya masalah yang dengan dihadapi. pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Iya. Oke, mungkin Ibu Rosi sekian dulu pra kita. Mudah-mudahan nanti proses yang Ibu lakukan Oke Bu Rosi, tadi Iya. saya sudah mendengarkan apa yang Bu Rosi bincangkan dengan Bu Rini tentang permasalahan Ibu Rini yang meminta pendapat kepada Ibu Rosi. Nah, dari percakapan itu saya merasa mendapatkan ilmu yang baru yang mungkin belum pernah saya pelajari. Nah, dari percakapan yang Bu Rosi lakukan dengan Ibu Rini tadi, saya sudah bisa menilai atau bahkan menyimpulkan bahwa apa yang Ibu Rosi lakukan dengan ini sudah paradigma berpikir coaching. Itu nampak dari mana? Dari catatan saya ini, yang pertama adalah Ibu Rosi sudah fokus pada coaching. Artinya Ibu Rosi sudah mau meluangkan waktu untuk melayani Ibu Rini dalam mengatasi permasalahan Ibu Rini tadi. Yang kedua yang saya amati, Ibu Rosi sudah mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Nampak dari mana? Itu dari bagaimana Ibu Rosi mencoba menggali permasalahan apa yang terjadi pada Bu Rini, sehingga dengan hal tersebut Ibu Rini bisa lebih terbuka pada Ibu Rosi dalam mengungkap masalahnya. Dan kemudian di sana juga nampak Ibu Rosi bisa memberikan bagaimana mencoba membuat Bu Rini berpikir untuk bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian Ibu Rosi juga sudah memiliki kesadaran diri, itu bisa memberikan alternatif peluang-peluang yang terjadi pada Bu Rini untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahannya. Nah, dari percakapan yang tadi dilaksanakan oleh Ibu Rosi dan Ibu Rini, itu saya bisa melihat sebuah kolaborasi antara guru. Ternyata itu memang suatu hal yang bagus. Jadi kalau kita mencoba untuk mengatasi masalah kita sendiri, itu kita tidak akan pernah bisa mencari solusinya. Tapi dengan berdiskusi dengan teman sejawat, mungkin dengan guru senior, dengan prasekolah, dengan metode coaching ini, jadi kita mungkin bisa mendapatkan solusi yang baik. Dan tadi juga saya dengarkan tadi bagaimana Ibu Rosi mencoba menanyakan komitmen pada Bu Rini. Nah, apa yang akan Bu Rini lakukan untuk meningkatkan tadi skalanya menjadi skala 8 ya Bu Rini ya, skala 8. Nah, dari hal tersebut ternyata Ibu Rosi itu sudah bisa meningkatkan motivasi yang ada pada diri Bu Rini. Jadi dengan demikian sebaiknya hal seperti ini jangan hanya dilakukan pada guru yang meminta. Iya. Kalau dapat Ibu Rosi juga mencoba mengambil teman-teman guru yang kira-kira menurut Ibu Rosi nampak punya permasalahan, bisa Ibu Rosi pancing untuk datang kepada Bu Rosi. Nah, jadi kita tidak hanya berdiam di tempat, jadi kita bisa melihat bagaimana teman-teman kita yang kira-kira punya masalah bisa kita untuk solusi. Nah, dan tadi juga Ibu Rosi juga menagih komitmen pada Bu Rini bahwa Ibu Rosi akan mencoba melihat
bagaimana minggu depan atau minggu depannya lagi apa yang telah kita perbincangkan tadi itu bisa Bu Rini laksanakan. Jadi nanti mungkin dengan melihat hasil yang Bu Rini lakukan berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih meningkatkan mutu dari pembelajaran kita dan tidak hanya berlaku pada teman-teman yang itu aja, tapi juga saya bisa, kalau bisa kita menggunakan paradigma berpikir coaching ini untuk semua guru yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita Bu Rini dan Bu Rosi dan Bu Rini bincangkan ini dapat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita ini bisa berpihak pada murid dan kita juga bisa mewujudkan filosofi KHD di mana kita menuntun murid untuk bisa mencapai kodratnya. Nah, jadi misalnya HP ini kan kalau dalam kodrat zaman kita nggak bisa lepas Bu dari HP. Iya, digital. Digital ya, betul Bu Rini. Jadi bagaimana kita supaya kita ini dengan HP bisa kita manfaatkan. Iya, Jangan sampai kita yang dimanfaatkan HP. Ya, benar betul. Oke, oleh itulah Bu Rini mungkin sedikit Bu Rosi ya, sedikit ulasan dari saya tentang coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Rini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi, mungkin kapan saya yang akan coaching dengan Ibu Rosi, boleh, atau mungkin saya yang coaching dengan Bu Rini. Ya, boleh. Nah, jadi kita sama-sama berkolaborasi dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Itu saja, selamat, kita sudah bisa melakukan coaching dengan baik, memberikan manfaat dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Oke, mungkin saja Ibu Rosi. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Oke, selamat. Ya, oke Bu Rini. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih Pak Guntur. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Pak Guntur. Oke, jadi tadi Ibu telah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Rini tadi ya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan coaching kita kali ini, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan kepada Ibu Rosi tentang apa yang telah Ibu Rosi lakukan tadi dengan Ibu Rini. Dari apa yang telah Ibu Rosi lakukan coaching dengan Ibu Rini, nah capaian indikator apa yang Ibu Rini, Ibu Rosi inginkan terhadap apa yang proses coaching tadi. Jadi capaian indikator apa yang bisa Ibu simpulkan dari proses coaching tadi? Oke, makasih Pak Guntur. Pada saat coaching tadi saya telah melakukan alur tirta, yaitu yang terdiri dari ajukan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan yang dialami coaching. Jadi Ibu tadi sudah melakukan alur tirta, ya kan, mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga dengan sendirinya coaching Ibu bisa mengatasi permasalahan yang dia sendiri. Nah, Ibu hanya membantu untuk menggali potensi yang ada pada diri coaching Ibu. Oke, Bu Rosi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya proses coaching yang kita lakukan lagi bisa lebih baik daripada hari ini. Amin. Terima kasih Bu Rosi. Iya, sama-sama Pak Guntur.